일로 봐라 좀. 어디 우리 딸내미 옷을. 사모님 아니세요? 아니 제가 사모님을 얼마나 믿었는데. 맞아요. 이거 그때 그 냄새. 지금 말씀드릴 수가 없어요. 죄송해요. 이쁜 애 옆에 딸 네. 이미진이었구나. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 14, mari kita review. Dan akhirnya terkuaklah, Ajuma yang bekerja di kejaksaan telah mencuri identitas asli dari Na Ok-hee. Im-sun segera meminta bantuan Pak Ju untuk melacak informasi. Sementara itu, Kwon yang mengantarkan Im-sun mengatakan untuk kapan saja memanfaatkan dirinya jika Im-sun butuh bantuan. Semalaman Mi-jin memikirkan hal apa yang ingin ia lakukan. Ternyata tadi dirinya dan Ji-ung sempat berkencan dan membahas tentang belajar. Tapi Mi-jin takut untuk merasakan kecewa ketika menyerah lagi. Jadi Ji-ung ingin Mi-jin memikirkan hal yang ia sukai dan yang ingin dilakukan. Setelahnya, lagi-lagi Mi-jin menolak untuk bertemu siang hari. Karena tingkah Mi-jin yang aneh, Ji-ung pun esok harinya datang di siang hari. Itu atas saran dari Pak Ju. Sambil menunggu Mi-jin bangun, Ji-ung yang penasaran bertanya tentang bibi gayong yang bernama Im-sun. Mendengar hal itu, raut wajah ibu langsung berubah. Akhirnya Ji-ung mengetahui jika yang bernama Im-sun adalah adik dari ibu yang sudah hilang. Dan karena Mi-jin tak kunjung bangun, ibu dan ayah bahkan sampai mendobrak pintu kamar. Ternyata di dalam Im-sun sudah panik mendengar Ji-ung ada di rumahnya. Im-sun segera kabur berlari menjauhi rumah. Tapi karena ibu meminta bantuan polisi, akhirnya Im-sun tertangkap juga. Im-sun mencoba menutupi wajahnya dari para polisi dan orang tuanya. Jadi ia memaksa Im-sun untuk membuka jaket. Im-sun yang kesal akhirnya memberikan jaket itu. Tapi tiba-tiba Ji-ung datang. Sungguh benar-benar gawat. Im-sun sudah pasrah, tak berkutik. Ibu terlihat gusar karena jika dilihat-lihat sebenarnya Ajuma itu memang mirip dengan Im-sun, adiknya yang hilang. Sedangkan Ji-ung kini benar-benar kecewa. Padahal ia sudah sangat percaya pada Im-sun Ajuma. Kenapa Im-sun berpura-pura jadi bibi gayong? Dan siapa sebenarnya dia? Dan apa hubungannya dengan Mi-jin? Diberondong pertanyaan itu, tapi tetap saja Im-sun tak bisa menjelaskan apapun. Ibu Mi-jin kembali mendatangi Ji-ung. Ibu hanya ingin memastikan siapa nama Ajuma yang menyelinap masuk ke rumahnya. Dan setelah diberitahukan jika namanya adalah Im-sun, ibu pun langsung menangis karena sepertinya Ajuma itu benar-benar adiknya yang sudah menghilang. Sementara itu Gayong mendengar kabar. Saat hendak pergi, motornya terhalang sebuah mobil yang ternyata adalah milik Pak Ju. Bukannya terpesona seperti biasa, kini Gayong sangat ketus karena mengingat Pak Ju itu sudah menikah. Gayong menghibur Mi-jin yang sudah lelah bersembunyi dari semua permasalahan ini. Hingga akhirnya kedua sahabat itu pun menangis bersama. Dan akhirnya sambil menangis pilu, Mi-jin menulis surat pengunduran dirinya. Sangat berat untuk melepaskannya, karena Mi-jin begitu bangga mendapat pekerjaan itu, meskipun dalam wujud Im-sun. Esok harinya, Im-sun dihampiri orang suruhan Direktur Baek. Dan akhirnya aroma yang Mi-jin cium di mobil si penjahat terkuak oleh bantuan Direktur Baek. Itu adalah aroma dari bunga popi. Di kantor akhirnya Ji-ung menyadari si pegawai senior adalah mantan detektif yang menangani kasus hilangnya ibu Ji-ung. Di ruangannya, Pak Ju berhasil melakukan pemeriksaan latar belakang dan terkuaklah jika Na Ok-hee yang selama ini bekerja di kantor kejaksaan bukanlah Na Ok-hee yang asli. Wanita itu adalah Gong Eun-sim yang selama ini Ji-ung cari dan baru saja akan memberitahukan penemuannya pada Im-sun, tapi secara tiba-tiba Im-sun malah menyadarkan surat pengunduran dirinya. Im-sun lalu berpamitan pada Ji-ung. Tapi Ji-ung masih begitu penasaran apa hubungan Im-sun dengan Mi-jin dan kenapa sampai berpura-pura memakai identitas adik dari ibu Mi-jin. Hal itu jadi menimbulkan kesalahpahaman.
Tapi Im Sun benar-benar tak bisa menjelaskan apapun. Ia pun menangis lalu pergi. Dan inilah penjahat utamanya. Semua benar-benar terkuak di episode ini. Ia tengah berjalan dengan Anggun Lee. Diketahui jika ia telah menghilangkan nyawa istri Direktur Baek demi hartanya. Lalu ketika akan mencairkan buku tabungan di bank yang dilayani oleh Im Sun, tapi ternyata Im Sun yang memang sudah diwanti-wanti oleh Direktur Baek dengan panik segera menelpon pria itu. Tapi ponsel Direktur Baek tak aktif. Dan karena Im Sun sudah mengetahui rahasia dari si wanita itu, Na-ok pun menyerang Im Sun di gang sepi pada malam hari. Dan nahasnya lagi, kejadian itu secara tak sengaja dilihat oleh Ibu Ji-ung. Dan bagaimana wanita itu menjadi Na-ok? Seperti yang bisa diduga, ia telah menyerang Na-ok yang asli. Dan kejadiannya disaksikan oleh Ko Na-hen. Dan kini wanita berdarah dingin itu bernama Nyonya Kwak, pemilik dari kedai teh. Ayah Mi Jin malah mendatangi kedai itu. Ternyata dulu ayah pernah meminta bantuan wanita itu untuk mencari keberadaan adik iparnya, Im Sun. Dan secara tak sengaja melihat foto Mi Jin di ponsel ayah. Akhirnya sang psikopat pun dengan raut wajah yang begitu menyeramkan, kini sudah tahu nama gadis yang selama ini ia cari, yaitu Lee Mi Jin. Dengan anggun ia mulai mengunci satu persatu pintu kedai tehnya. Sementara itu, untungnya Im Sun masih ada di kantor. Pak Ju masih sempat memberitahukan perihal identitas palsu dari Na-ok. Tapi ternyata Na-ok sudah lama cuti sejak Direktur Baek ditangkap. Secara paksa, Im Sun membongkar loker Na-ok. Bunga popi ada di lokernya. Pak Ju juga memberitahukan pada Ji-ung jika Na-ok itu palsu. Dan Go Eun-sim dan Gong Gi-cho adalah orang yang sama. Akhirnya Ji-ung dan Pak Ju membagi tugas untuk mencari wanita itu. Dan Im Sun kini sudah tak peduli lagi. Dengan gemetar ia menelpon Ji-ung di ponselnya Mi Jin. Ia memberitahukan jika tersangka penghilangan nyawa dari Ko Na-hen adalah Na-ok. Ji-ung sedikit keheranan karena malah mendengar suara Im Sun Ajuma di ponselnya Mi Jin. Namun begitu ia melarang Mi Jin untuk keluar dari kantor karena berbahaya. Tapi tak berselang lama Mi Jin mendapat sebuah video yang memperlihatkan ayah sedang disekap. Na-ok ingin Mi Jin datang ke tempat pertemuan pertama mereka dulu. Dan jika mengajak polisi, maka nyawa ayahnya tak akan selamat. Im Sun tak pikir panjang, ia bergegas pergi ke lokasi yang disebutkan. Dalam perjalanan ia sempat menelpon Gayong, tapi ternyata Gayong sibuk perawatan. Hingga akhirnya matahari pun terbenam. Im Sun yang berlari menuju TKP, kini sudah berubah menjadi Mi Jin. Dengan cerdik penjahat itu merubah lokasi pertemuan dan mengarahkan Mi Jin ke sebuah bangunan. Dan secara tiba-tiba Mi Jin pun diserang begitu sangat kencang dan seketika membuatnya tak sadarkan diri. Hingga episode 14 pun berakhir di situ.